Halo Pak, Halo. selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Oke, Pak Triawan. Lagi ngapain nih Pak? Ini saya lagi biasa kalau pagi, saya ngebrew kopi sendiri, menyeduh kopi sendiri. kopi. Oh, bikin kopi sendiri luar Bikin kopi biasa. sendiri. Oke. Saya lanjutin sedikit ya, karena ini filter ini mesti mesti dibasahin supaya kopinya nanti nggak bau kertas. Oh, seperti itu. Oke, Pak Triawan, Ya, boleh, saya boleh. sapa dulu pemirsa nih. Ya. Pemirsa, apa kabar Anda? Saya Adam Lubis hadir kembali di Tokoh Kita. Dan spesial Tokoh Kita hari ini, saya akan mengajak Anda berbincang-bincang lebih dalam untuk mengenal tokoh kita, yaitu Bapak Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Yes. Nah, oke, selain kita akan lihat bagaimana aktivitas beliau, kita juga akan ngobrol-ngobrol. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana backcraft sejauh ini, gitu ya. Kemudian achievementnya seperti apa sendiri. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini kopinya dimasukin ya, Pak ya? Ya, kopi yang udah saya grind, udah ditumbuk, digiling. Digiling ya. Digiling. Ini saya taruh di sini. Ini kan 21 gram, berarti 21 kali 15 berapa tuh? 21 kali 15, saudara-saudara? Oke, ada hitungannya. Oke, luar biasa. 21 kali 15 ya, udah kurang lebih. Ini spesial resep dari Pak Triawan Munaf. Oh, betul ya, Pak ya? Karena memang kalau kopi itu personal. Oh, gitu. Taste-nya ya, Pak ya. Apa kita suka apa beda dengan dan jenis kopi apa beda juga. Ini banyaknya airnya, terus cara nge-grindnya menumbuknya ya, beda juga. Ada yang fine itu yang halus, ada juga yang coarse itu kasar, atau yang tengah-tengah. Tengah-tengah gitu. Ya, kopi itu salah satu subsektor di kuliner yang kami juga ingin majukan. Dimajukan, oke. Nah, memang pemirsa kalau bicara mengenai industri coffee shop begitu ya, sekarang juga memang lagi trending di Indonesia. Betul. Nah, ini menjadi tadi yang Pak Triawan bilang, ini juga kita lirik begitu ya sebagai subsektor di Backcraft sendiri, begitu. Nah, sektor-sektor apa aja sih begitu ya yang menjadi sektor andalan di Badan Ekonomi Kreatif Pak Triawan? Iya. Termasuk nih tadi udah ada kopi terus. Jadi sebetulnya kita tanggung jawabnya terlalu besar, yaitu 16 subsektor. Ya, karena keterbatasan, ya banyaklah keterbatasan di awal-awal ini kan anggaran juga nggak terlalu besar, terus struktur Backcraft juga belum besar, karena anggarannya kurang. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, kita konsentrasi fokus kepada 6 subsektor. Ya, yang pertama adalah kuliner, ya, kedua fashion, ketiga craft itu kriya, itu yang udah unggulan, memang besar-besar. Lalu ada 3 lagi yang kita sebut subsektor prioritas, yaitu film, ya, musik, dan games. Jadi ada 6 itu yang kita konsentrasikan, tapi yang sisanya yang dari 16 tadi tetap kita perhatikan. Nah, itu menjadi subsektor andalan dari Backcraft sejauh ini sendiri. Nah, ngobrol-ngobrol tentang kopi, ini step by stepnya seperti ini ya Pak ya. Ini berapa lama nih Pak biasanya? Sebentar, baru 4 menit ya. 4 menit akan kita udah bisa minum kok nanti. Nah, ini kan kopi sendiri menjadi subsektor begitu ya. Tapi kalau kita bicara terkait pelaku bisnisnya, pelakunya ini sendiri begitu ya. Sejauh ini Pak, kalau untuk industri kreatif sendiri di Indonesia ini pelakunya sendiri udah banyak belum sih potensinya? Nah, bukan hanya potensi, tapi sebetulnya subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sudah ada selama ini di masyarakat. Betul. Kita tahu kuliner kita di mana-mana, ya. Lalu fashion setiap hari kita pakai, apalagi belakangan ini setelah Backcraft lebih aktif, orang juga semakin bergairah. Ya. Nah, inilah subsektor yang harus kita akselerasi pertumbuhannya. Pak Triawan bicara mengenai gairah juga. Nah, ini kan Backcraft sendiri kurang lebih sudah 4 tahun ya. Gimana sih gairah industri ekonomi kreatif di Indonesia? Ya. Kalau tadi udah jelaskan sebenarnya udah ada gitu ya, tinggal mungkin digali lagi potensinya. Tapi sejauh mana sih gairahnya begitu masyarakat melihatnya? Ya. Sebetulnya kita ditugasi untuk meningkatkan 3 hal. Pertama, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif. Kedua, ekspor dari barang-barang ekonomi kreatif. Produknya ya. Ketiga adalah sumbangan ekonomi kreatif kepada PDB.
kontribusi kami nih kepada PDB. Nah, ketiga ini terus meningkat sejak kami berdiri. Ya. Nah, sejauh ini Pak Triawan, ini kan kalau kita bicara tadi, ini udah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebelumnya sendiri begitu ya. Tapi masyarakat melihat ini belum menjadi satu industri yang potensial banget. Sudah. Oh, udah juga ya? Sudah. Oke. Nah, gimana? Luar biasa. Bayangkan kalau Anda belum bisa bilang di industri, kontribusi ekonomi kreatif ini sudah 1.000 triliun. Bahkan BPS sudah mengatakan walaupun belum resmi di akhir tahun kemarin sudah 1.105 triliun. Nah, itu sebuah industri yang ini besar menarik banget. Nah, tapi gimana caranya kalau kita bicara tadi begitu ya? Ini sektor ekonomi kreatif kalau kita bicara mengenai ekonomi kreatif di dunia. Di Amerika kita bicara mengenai seni pertunjukan. Ini bagian dari Backcraft juga. Itu menjadi 3 besar pendapatan di Amerika sendiri. Hollywood, setuju ya Pak ya? Betul. Nah, ini bagaimana tadi sektor dan juga subsektor dari ekonomi kreatif di Indonesia sendiri mungkin bisa menjadi sumber devisa kita. Misalnya nomor 2 atau nomor 3. Gimana Pak? Ada rumusnya yang sudah disiapkan? Ya, jadi sebetulnya yang kita harus bereskan itu ekosistemnya dulu. Ya. Ratusan tahun kalau Amerika kita bilang ya, ratusan tahun atau puluhan tahun mereka sudah melakukan ini, termasuk Inggris, sehingga ekosistem kan ada infrastruktur, termasuk gedung pertunjukan, ya, lalu akses permodalannya, hak kekayaan intelektualnya, nah semua itu justru yang harus kami akselerasi di sini Indonesia. Kita harus membentuk ekosistem yang mendekati sempurna, ya, yang membutuhkan waktu. Bayangkan aja musik ya, musik kalau Anda sekarang bikin lagu ya, lalu Anda upload di YouTube, lalu tiba-tiba dinyanyikan orang di Medan, ya, Anda nggak bisa apa-apa, ya, maksudnya Anda nggak tahu lah bahwa lagu Anda itu udah dibajak orang atau dimainkan orang di panggung. Nah, kalau ekosistemnya sudah ada, setiap ciptaan itu sudah terdaftar. Kalau orangnya mau daftarin ya ke sebuah sistem yang sedang kami buat, nanti mau diputar di mana, dia penciptanya akan mendapat. Bicara mengenai produk. Saya pengen nyicipin produknya. Iya, pemirsa. Jadi kopi ini, ya, kalau saya jelaskan, ekonomi kreatif itu nilai tambah. Jadi bertahun-tahun, puluhan tahun, Indonesia cukup bangga dengan mengekspor biji kopi. Betul. Tapi kalau kita jual biji kopi, harganya itu sangat rendah. Ya. Padahal ada nilai tambah kalau kita bikin merek, kita olah, ya, jadi Starbucks. Ya kan? Siap pakai gitu, dia value-nya lebih. Value-nya lebih. Nah, nilai tambah itu tidak kita nikmati, petani tidak nikmati. Nah, dengan Badan Ekonomi Kreatif lebih aktif lagi, kita ingin kopi Indonesia itu diolah, ya, diolah dan diberi merek, dipromosikan, dikemas dengan baik seperti yang sekarang saya nggak boleh tunjukin. Ya. Itu menjadi sebuah produk dengan nilai tambah yang tinggi. Ya. Nah, kita juga meningkatkan nilai ekonomi juga ya masyarakat. Ya, pasti kalau nilai tambahnya tinggi ya, nilai ekonomi untuk para petani pun tinggi ya. Nah, ini kopi golden labelnya. Ya. Kalau saya minum kopi nggak pernah pakai gula. Ya. Wah, mantap. Silakan kalau mau. Wah, terima kasih. Kita sambil duduk-duduk ya. Pak Triawan, kita sambil ngobrol-ngobrol di sini. Boleh. Tutup dulu ya. Sambil mencicipi kopi buatan Pak Triawan Munaf. Silakan.